Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum Jarkom mengenai setting IP. Jadi kita menyambungkan ke internet menggunakan router dan cara menyetingnya. Pertama-tama kita masukkan addressnya dulu, IP addressnya. Jadi topologinya itu kurang lebih dari PC, setelah itu ke router dan router nyambung ke internet. Jadi ini kita masukkan alamat IP-nya dulu masing-masing. Jadi kita masukkan IP-nya komputer, setelah itu masukkan IP-nya router kita. Nah, ini merupakan IP dari komputer kita. Nah, kita masukkan ke Ether 1. Nah, seperti yang ini merupakan sumber internet. IP-nya internet kita 10.33.108.x. X-nya itu punya saya 117. Jadi ini IP dari sumber internet. Nah, kita masukkan ini, jangan lupa kita masukkan /24 ya agar subnet masnya itu ya agar tetap masuk. Setelah itu sama ya caranya. Yang IP-nya PC kita juga dimasukkan sesuai dengan modul yang sudah diberikan. Setelah itu kita buka bagian ini frame list. Jadi kita masukkan gateway-nya. Nah, ini merupakan gateway dari internet yang sudah ada di modul. Nah, itu. Ini yang DST address ini tidak usah dimasukkan. Ya, kan 0 saja. Setelah itu kita masuk ke bagian DNS untuk memasukkan server ya. Nah, server ini bisa dilihat di buku modulnya yang sudah diberikan oleh Pak Alif Subarno. Oke, ini jadi samain aja. Setelah itu nanti kalau sudah diisi apply, setelah itu oke. Setelah itu kita masuk ke bagian firewall. Sebentar ini kok malah jadi besar. Nah, ini bagian firewall. Nah, itu kita sebelumnya ditambahkan dulu ya, jadi tambah tanda plus itu ditekan. Nah, terus bagian action itu masuk ke nah itu tanam namanya add. Nah, itu action general. Nah, itu srcnat. Sebentar teman-teman, ini kok malah malah gini ini. Nah, sudah selesai. srcnat bagian chain. Setelah itu out interface-nya kita ganti ke Ether 1 kalau tidak salah, sebentar. Nah, ini kita masukkan Ether 1. Setelah itu kita nanti di apply langsung di oke ya, karena ini saya sudah melakukannya jadi saya cancel. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian sebentar, ini kok malah begini. Nah, ini addressnya tadi ya, kalau belum jelas. Ini saya mau tampilkan tapi kok malah besar begitu. Nah, ini malah ruwet. Nah, gitu-gitu aja terus. Nah, akhirnya saya silang. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian kontrol panel ya. Hari ini saya silang-silang dulu bagian kontrol panel, setelah itu network connection, network and internet, dan setelah itu network and set. Nah, ini network internet. Setelah itu view network status. Setelah itu change adapter setting. Nah, kita ini nemu ke Ethernet 2 yang merupakan ya Ethernet 2 ini nyambung ke router kita. Setelah itu kita internet protokol, lalu properties.
Nah, setelah itu kita masukkan IP-nya komputer kita sama default gateway-nya. Setelah itu sama DNS servernya ini, sama kayak tadi yang di Mikrotik. Setelah itu kita oke, lalu kita cancel. Nah, lalu kita coba buka internet, buka YouTube coba. Nah, bisa ya di sini. Nah, jadi ini sudah terkonfigurasi. Jadi kita menyambungkan ke internet melalui router Mikrotik yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Setelah itu, bentar ini saya hapus dulu. Oke, kita masuk ke Winbox lagi. Nah, setelah kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Jika DNS pada router tidak terkonfigurasi, apakah komputer bisa membuka laman nama web? Nah, tidak terkonfigurasi itu maksudnya jadi di Winbox ini dikosongi teman-teman. Nah, tidak dikonfigurasi seperti ini. Kita apply, lalu oke. Nah, itu kita buka web lagi. Kita refresh. Apakah tetap bisa? Tetap bisa ya teman-teman. Setelah itu kita masuk nomor 3. Jika DNS pada komputer tidak pasang, apakah komputer bisa membuka laman nama web? Kita coba saja. Jadi DNS pada komputer tidak terpasang, jadi kita setting di kontrol panelnya. Ini settingan PC-nya kita ya. PC. Nah, itu ini DNS-nya kita hapus saja. Itu hapus. Lalu kita oke, close. Biar tersimpan ya. Lalu kita buka web browser dari refresh. Nah, ternyata tidak bisa menyambung ke internet apabila DNS pada komputer tidak dipasang. Yang nomor 4, jika DNS pada komputer dikonfigurasi dengan alamat gateway-nya, apakah komputer bisa membuka laman nama web? Jadi di DNS servernya kita ganti menggunakan default gateway dari komputer. Nah, jadi default gateway ini berarti kan eh, IP dari router kita. Kita masukkan 111.1. Oke, pencet oke. Setelah itu close agar tersimpan ya teman-teman. Lalu kita buka web browsernya, kita coba refresh. Ternyata tetap tidak bisa apabila DNS server kita ganti menggunakan IP default gateway dari PC kita. Nomor 5, jika nomor 2 tidak nomor web, adakah solusinya? Solusinya yaitu kita buka settingan PC kita, yaitu internet protokol, yaitu ini kita ganti menggunakan DNS server semula 10.13.10.13. Nah, alternatifnya tidak usah dikosong saja, itu close agar tersimpan. Setelah itu kita buka Winbox. Nah, ini tujuannya kita apa? Tujuannya agar menjadi remote dari DNS. Kita menjadikan router itu jadi remote request itu kita centang. Setelah itu apply oke. Nah, itu kita buka web browsernya. Nah, kan sudah bisa tersambung ke internet kembali. Ini kita coba buka video kan bisa iklan ini. Sudah, terima kasih.